dan bapak-bapak. Selamat sore ibu dan bapak-bapak dan anak-anak. Ibu dan bapak-bapak ya. Kali ini kita membaca kisah para rasul. Kisah para rasul 3 ayat 11 adalah cerita tentang khotbah Petrus di Serambi ke Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi ke Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan? Dan tunggu. Kami sendiri Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki semua pembunuh sebagai hadiahmu. Demikian ia pemimpin karena hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan ia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perarataan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat. Zaman ini kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunan semua bangsa ini muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpi kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Itulah firman khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dan itu
Salomo. Dia berkata, itulah tentang khotbah Petrus di Serambit Salomo. Dan Tuhan berkata kepada Musa, ini Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan katakannya padamu, dan kebenaran pasti pemenang, dan kita adalah pemenang, adalah murid Tuhan Yesus. Dan itu Roh Kudus itu, hai pemimpin, dan Roh Kudus bilang, hai pemimpin-pemimpin, umat dan tua, jika kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dan kuasa manakah orang itu disembuhkan, pasti orang disembuhkan, dan pasti orang semoga disembuhkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh Allah, dan oleh semua aja. Dan semoga virus corona ini disembuhkan oleh surgawi dan malaikat dan Tuhan Yesus dan Allah dan Roh Kudus. Dan virus corona tidak ada lagi. Dan Amen. Virus corona itu dah keluar dari kota ini. Dan negara-negara apa virus corona nggak ada lagi. Dan berkata Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab dibawa kolong langit. Dan Yesus menolong orang-orang mengerjakan tugas di sekolah, dan membantu dan mengerjakan orang-orang di pekerjaan. Tuhan membantu, dan Allah membantu juga, dan Roh Kudus membantu juga. Dan bukan iblis yang nggak membantu. Iblis itu jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis nggak ada lagi di bumi ini. Adanya Tuhan Yesus dan Allah yang memberkati, dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memberkati bumi ini, supaya virus corona ini jangan diciptakan di bumi ini. Adanya orang yang diciptakan, dan awan-awan, dan semuanya di bumi ini, dan Roh Kudus dan Yohanes. Dan pada keesokan harinya pemimpin Yahudi serta tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, seorang, dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Imam besar itu adalah imam percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Allah, takut akan Roh Kudus. Bukan orang takut akan iblis. Iblis nggak ada. Adanya Tuhan Yesus dan Allah dan Roh Kudus dan Bunda Maria nggak ada. Dan iblis nggak ada lagi. Amin. Dan kalian pasti pemenang. Amin. Oke, amin. Selamat memberkati. Selamat mencobai. Tuhan memberkati.